Saya masih baru, Pak. Baru 2015. 2015 ya. Ya. Sudah cukup pengalaman itu mengajar ya. Oke, mulai nih. Iya, Pak. Kita sama dengan Pak Mahfud tadi. Ya, bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa di kelas mulai nih. Silakan jawab. Iya, kalau langkah-langkah yang saya lakukan ya saya beberapa kali untuk melakukan menambah ilmu ya Pak. Artinya saya membaca dari beberapa literatur, kemudian saya terapkan di kelas untuk menciptakan kreativitas agar siswa terfokus. Itu salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Lalu yang jelas tidak monoton di kelas Pak. Itu menurut saya. Oke. Selanjutnya, bagaimana atau bentuk seperti apa dalam menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan atau mengembangkan model-model pembelajaran? Iya, adapun inovasi yang saya kembangkan yang dulunya katakanlah pembelajaran hanya menggunakan metode tradisional, kemudian dikembangkan menggunakan metode-metode yang memang disarankan untuk pembelajaran kurikulum 13 seperti discovery learning, lalu PJBL dan PBL. Selain itu juga diselipkan juga metode-metode lain seperti metode permainan yang snowball throwing itu Pak, untuk meningkatkan anak-anak supaya terfokus kepada pembelajaran begitu. Oke. Kemudian bagaimana dalam menciptakan pembelajaran yang mendidik, sehingga siswa bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pembelajaran yang mendidik menurut saya yang saya lakukan adalah dari diri sendiri ya Pak. Saya mencontohkan kepada anak-anak bagaimana bersikap terhadap orang tua saya, terhadap senior saya. Mereka akan melihat kemudian saya gimana bersikap dengan mereka yang jauh lebih muda. Nanti harapan saya dengan diberikan motivasi yang seperti itu, mereka akan mencontoh pendidikan karakter seperti itu, kemudian akan diaplikasikan di dalam masyarakat, Pak. Dan selanjutnya, bagaimana dalam mengembangkan kreativitas di kelas, terkhusus dalam mengembangkan variasi interaksi. Iya, untuk variasi interaksi biasanya memang saya menggunakan salah satu contohnya ya Pak, itu kadang-kadang saya menggunakan nada yang tinggi, lalu kadang-kadang juga saya merendahkan nada bicara supaya mereka bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, begitu Pak. Ya, selanjutnya, bentuk inovasi apa yang Ibu kembangkan dalam mengorganisir sumber-sumber pembelajaran? Iya, untuk inovasi sumber pembelajaran lebih banyak saya kembangkan pada saat masa pandemi ya Pak. Karena kalau di pembelajaran pada umumnya waktu itu gitu, saya juga masih menggunakan metode yang diseling-seling, kadang-kadang metode tradisional juga masuk, kemudian metode-metode baru juga masuk. Lalu kalau inovasi sumber belajar itu saya buat lebih aktif pada saat pandemi ini dengan membuat seperti video pembelajaran, video sebagai sumber belajar, seperti itu Pak. Kemudian Bu Laili, seperti apa pengembangan dalam penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Iya, kalau penggunaan teknologi dalam pembelajaran, secara jujur saya katakan Pak, di sekolah kami itu memang sekolah yang masih di pinggiran begitu. Jadi untuk internet saja sinyal masih susah gitu. Jadi paling pol saya hanya menggunakan layar LCD, maksud saya seperti itu Pak, untuk
pengembangan TIPEK dalam pembelajaran. Kemudian sejauh mana pengembangan Bu Laili dalam media pembelajaran? Iya, pengembangan media pembelajaran saya sesuaikan dengan KI, KD, kemudian materinya, lalu tujuan pembelajarannya apa, lalu saya memilah sebenarnya media pembelajaran yang paling tepat untuk materi, untuk tujuan pembelajaran tersebut apa, itu saya rumuskan mulai dari KI, KD, lalu indikator dan tujuan pembelajaran, begitu Pak. Oke, selanjutnya sejauh mana integrasian kemampuan dalam menciptakan berpikir kritis? Iya, berpikir kritis itu yang saya ketahui bahwa menciptakan kemampuan menalar peserta didik, kemudian membuat pilihan yang rumit, begitu kira-kira Pak. Jadi untuk pembelajaran memang saya selalu sering bertanya kepada peserta didik apa dan bagaimana gitu, supaya mereka berpikir lebih kritis lagi untuk menyikapi setiap materi yang diterimanya, begitu. Kemudian konsep ke-9 adalah bagaimana bentuk pengembangan cara berpikir tingkat tinggi yang Ibu laksanakan di kelas. Iya, untuk berpikir tingkat tinggi itu saya samakan dengan pembelajaran HOTS ya Pak ya. Jadi pada pembelajaran HOTS itu terfokus pada pertanyaan, lalu menganalisis argumen teman, itu juga dalam salah satu contoh berpikir tingkat tinggi pada saat pembelajaran yang saya terapkan untuk anak-anak Pak, begitu. Kemudian yang terakhir, bentuk pengembangan kreativitas yang seperti apa yang Ibu laksanakan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif? Ya, untuk pembelajaran yang efektif, saya biasanya sebelum pembelajaran itu memang seperti yang dikatakan Pak Mahfud, membuat skema. Jadi bukan skema Pak, jadi mengatur bagaimana nanti posisi peserta didik, apakah menggunakan letter U atau letter atau V gitu, untuk bagaimana nanti anak-anak bisa belajar secara efektif di kelas. Selain itu juga untuk suasana biasanya saya sudah memberikan seperti kontrak belajar begitu Pak kepada siswa, bahwa hari ini harus begini, begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Laili. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita lihat absen. Ibu Maisaroh